Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Gulam Sarwar dari Universitas Mercubuana Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 9 pengantar cloud computing saya, yang dimana berisikan dua subbahasa. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan AWS Elastic Beanstalk, dan yang kedua, kelebihan dan kekurangan Azure Web Apps. AWS Elastic Beanstalk. AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang mudah digunakan untuk menerapkan dan menyesuaikan skala aplikasi dan layanan web yang dikembangkan dengan Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, dan Docker pada server yang umum dikenal seperti Apache, Nginx, Passenger, dan IIS. Selanjutnya masuk ke kelebihan AWS Elastic Beanstalk. Menurut saya AWS Elastic Beanstalk ini ada 4 kelebihan, yaitu yang pertama memiliki banyak region zone untuk server atau data center. Yang kedua paling banyak digunakan oleh startup Indonesia, salah satunya Traveloka. Yang ketiga, bagi yang mau belajar Anda bisa mendaftar secara free tier selama 12 bulan. Lalu yang terakhir, banyak fitur layanan AWS yang bisa Anda pakai untuk membangun produk atau startup sesuai kebutuhan layanan. Kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya yang pertama ialah tidak pandai memanage resource suatu layanan AWS, sehingga tagihan yang dibayarkan dalam jumlah yang besar tiap bulan. Lalu yang kedua, menentukan spesifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam membangun suatu produk, baik itu IaaS, PaaS, dan SaaS. Lalu yang ketiga, kurang cocok untuk membangun startup atau produksi dengan budget yang kecil. Lalu kekurangan yang keempat, data dan file yang ada di dalam cloud akan menghilang sewaktu-waktu karena Anda hanya menumpang data dan file di dalam komputer orang atau AWS. Yang kelima, tidak dapat kredit saldo tambahan pada saat pertama kali mendaftar akun AWS kecuali Anda memiliki kode promosional. Yang keenam, harus memiliki kartu kredit. Dan yang terakhir, harus memiliki koneksi internet. Tanpa itu, cloud tidak bisa berjalan dengan baik. Kita masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu Azure Web Apps. Azure Web Apps adalah platform berbasis komputasi awan untuk situs web hosting, dibuat dan dioperasikan oleh Microsoft. Azure Web Apps merupakan platform sebagai layanan PaaS atau Platform as a Service yang memungkinkan penerbitan aplikasi web yang berjalan pada beberapa kerangka kerja dan ditulis dalam bahasa pemrograman yang berbeda seperti .NET, Node.js, PHP, Python, dan Java, termasuk milik Microsoft dan yang pihak ketiga. Kita masuk ke kelebihan Azure ini. Kelebihannya yaitu ekosistem Azure yang kuat menawarkan banyak fungsi yang terhubung dengan baik dengan layanan aplikasi Azure. Lalu yang kedua, kontrol revisi menjadi mudah dengan info yang disematkan ke dalam aplikasi. Lalu yang ketiga, memiliki opsi untuk diterapkan menggunakan CI atau CD. Lalu yang keempat itu ada ketersediaannya yang tinggi, dan yang terakhir, hemat biaya. Untuk kekurangannya sendiri ada 4, yaitu yang pertama membutuhkan manajemen, yang kedua portal Azure secara keseluruhan cukup lengkap dan itu mempengaruhi pengelolaan aplikasi Azure App Service. Lalu kecepatannya yang kurang menurut saya, dan yang terakhir membutuhkan keahlian platform. Berikut ada data yang saya ambil dari sebuah web di mana perbandingan AWS Elastic Beanstalk dan Azure Web Apps dari segi features development. Yang pertama ada application deployment yang dimenangkan oleh AWS Elastic Beanstalk dengan rating 9,1, responnya 28. Lalu ada development tools yang dimenangkan oleh Azure Web Apps dengan rating 8,8 dengan responnya 20. Lalu ada development environment dimenangkan oleh Azure Web Apps dengan rating 8,5, responnya 19. Lalu ada language support yang dimenangkan AWS Elastic Beanstalk dengan rating 8,3 dengan responnya 22.
Lalu dari yang terakhir itu fitur testingnya dimenangkan oleh AWS Elastic Beanstalk dengan rating 8,7 dengan respon 25. Dari segi fitur sini yang diunggulkan adalah AWS Elastic Beanstalk. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.